Oke, kita lanjut nomor 10. 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 500. Nah, kira-kira kalau misalkan kita jumlah biasa, kira-kira ketemu enggak? Ketemu tapi waktunya lama, Pak. Ketemu tapi waktunya lama. Kalau misalkan kita tuliskan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ini saja, misal. Itu jadinya 15, Pak. Cara menjumlahkannya gimana? Hmm, lupa, Pak. Nih, ya, bisa pakai ini 6 6 3. Atau bisa gunakan ini 5 5. Berarti 5 limanya 3 kali ya. Atau 5 kali 3 15. Nah, sekarang kalau misalkan 1 sampai 500, atau ini tak tulis 1 sampai 6. 6-nya nggak kelihatan, Pak. 6-nya enggak kelihatan. Oh, sudah kelihatan. Misalkan ini ya, berarti kan depan sama belakang. Berarti 6-nya berapa kali? 6 sama 6, 1 kan 7 ya. 7, iya. ini Kali 7, 3. ini 7. Berarti 7 kali ti. 3. Nah, 3 itu didapat dari mana? Separuhnya dari 6. Berarti Kira-kira, 200 berarti kalau kayak gitu 250 dibagi dikali 501 ya. betul. Sudah ketemu kan? Belum, Pak, saya hitung dulu. Ketemu yang mana? 100 ini kalau saya hitung hasilnya 125.250. Berarti ketemu yang B ya? Iya. Oke, benar. Yes, kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Kalau kayak gini berarti caranya gimana ya? Dirubah ke dalam pecahan apa?
Pecahan Tapi itu A-nya itu campuran. bilangan satuan atau Bulat. bilangan pecahan, Pak? Yang A itu satuan atau bulat. Oh, Berarti 998 dibagi 327. Itu kan dapat 3 ya. Sisa? Ayo, sisa berapa yo? sisa eh 981 berarti sisanya Nah, 981 berarti sisanya 17. 11. Dibagi 3, 2, 37. 7. Ini kan miliknya. Nah, karena satuan. Lalu 17 per 327 jadikan 1 per. Nah, ini boleh tak tulis 3 plus 17 per 327 kan? Iya. Karena yang di soal itu diminta 1, berarti boleh tak tulis 3 plus 1/327 dibagi 17. Nah, ini dirubah ke dalam pecahan biasa untuk mencari nilai B dan seterusnya. Pecahan biasa. Pecahan campuran. Pecahan campuran. 327 dibagi 17. Berarti berapa ini ya? Kalau 20 kurang, berarti 19. Nah, 323 berarti Sisa sisa 4. 4 ya, sisa 4. Berarti ini 19 plus 4/17. Berarti nilai B-nya itu 19. Dilanjut sampai ketemu C, D, E. Tak tulis di sini ya. 4/17 itu boleh ditulis 1/17/4. Boleh ditulis 1/17 dibagi 4. Itu 4 ya. 4, 1/4. Berarti C-nya adalah 4. Nah, otomatis Bentar, Pak, saya pahami dulu, Pak. ya, Oh ya, Pak, paham. Itu ya, berarti diubah ke pecahan campuran ya. ya campuran. Ini miliknya D plus E. Sehingga A plus B plus C plus D plus E ini 4, C-nya 4, B-nya tadi 19, A-nya 3. Tinggal jumlah 3 tambah 19, 22. 22 ditambah berapa itu? 22 tambah 8. Oh, enggak ada hasilnya. Padahal caranya benar kan, Pak? Iya, caranya benar. Ustaz. Semoga enggak ada yang salah hitung. 998 dibagi 327 ini 3. 3 kali 327.
Benar sudah. Ini benar. 17, 3, 2, 7. Benar. 14, 7, 4, 1. Ya benar ya. Kalau caranya sudah benar, cuma Soalnya yang pilihan gandanya kok nggak ada ya. Insya Allah caranya sudah benar itu. Jadi saya pakai full warna ungu, yang diperhatikan hanya ini aja. Kalau misalkan gambar seperempat lingkaran ini, berarti kan nanti kamu harus cari membuang ini, bagian ini sama ini kan, lah yang kecil otomatis, di atas buang, Mbak. otomatis, oh ya kecil. Nah, ini tiga ini kan, otomatis kan agak kesulitan. Saya yakin agak Iya. ketulisan. Pasti kesulitannya di segitiga yang ini sama ini. Untuk itu, langkah yang paling mudah itu dipotong. Jadi dia nanti untuk mencari arsiran yang di sini itu bisa menggunakan luas seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga, luas segitiga, terus dikurangi yang saya arsir warna merah. Luas seperempat lingkaran kecil. Yes, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu berarti maksudnya saya masih bingung, Mbak. Heeh. Itu maksudnya yang seperempat lingkaran tuh dari mana? Lingkaran besar yang warna ungu. Ini. Nah, kalau kita gabung, Itu nah, kalau kalau kita ambil full, itu kan luas seperempat lingkaran. oke, luas segitiga tuh yang mana, Pak? Yang ini, yang warna merah. Itu tuh nyari yang di atas itu ya. Iya, yang di atas. Yang paling atas berarti sama dengan luas Mm-mm. yang oh dikurangi luas segitiga Mm-mm. dikurangi luas seperempat Lingkaran kecil, yang ini, lingkaran yang yang mana? warna, yang warna hitam ini.
Itu lingkaran, Pak. Iya, lingkaran. Seperempat. Seperempat lingkaran kecil dikurangi luas segitiga kecil yang warna hitam. Nah, ini tumpuk-tumpuk ya. Bingung, Pak, saya tumpuk-tumpuk. Iya, tumpuk-tumpuk. Karena memang caranya nggak ada lagi. Cuma ini aja. Yes. Kira-kira masih masih Berarti bingung atau gimana? yang ini masih bingung, Pak. Yang kan ini mau ngitung paling Mm-mm. atas, tapi yang di tengah-tengahnya ini loh, Pak. Tengah-tengahnya kan harus dibuang dulu. Yang mirip segitiga kecil. Yang mirip segitiga kecil. Yang sebelah mana ini? Paling kiri bawah. Kiri bawah. Yang ini. Bukan, Pak. Yang atasnya hitam-hitam. Yang hitam. Atasnya hitam. Atasnya hitam. Berarti yang ini. Iya. Itu nggak dikurangi. Itu yang dicari. Oh, dicari bareng yang ini ya. Ya. Jadi intinya nyari yang bagian ini. Yang saya arsir warna merah. Oke. Nah, untuk nyari itu prosesnya luas seperempat lingkaran yang warna ungu. Nih, ya, warna ungu dikurangi warna ungu. Jadi seperempat lingkaran besar dikurangi luas segitiga yang besar yang warna ungu. Terus dikurangi yang melengkung kan? Melengkung itu seperempat lingkaran dari sini. Nah, dari sini dikurangi yang ini. Luas segitiga kecil tuh yang mana? Itu yang warna warna merah atau hitam. Nah, Oh, lah itu nggak masuk yang luas segitiga besar kok, Pak. luas segitiga besar itu untuk menghitung lingkaran yang besar. Jadi nanti di situ double. Kalau kita gambarkan ulang, jadi nanti seperti ini. Ini dari yang besar, kita hitung ini, terus dari yang kecil, gambarnya hampir sama. Cuma yang membedakan cuma jari-jarinya saja. Saya tuh apa itu bingungnya tuh yang di luas segitiga kecil sama yang luas segitiga besar tuh loh, Pak. Kok bisa numpuk-numpuk? Kok bisa numpuk? Nah, gimana ya jelaskannya? Kok bisa numpuk ya? Segitiga besar seperti ini. Ini kan yang warna merah ya. Nah, ini kan untuk menghitung yang warna merah, yang Iya. segitiga besar. Terus untuk yang segitiga kecil itu kan sama.
Berarti itu harus dihitungnya tumpuk-tumpuk ya, Pak. Iya, jadi kalau segitiga kecil, itu kan kita nyari yang warna ungu ini. Yang warna ungu tak arsir, otomatis dia didapat dari luas seperempat lingkaran dikurangi segitiga yang ada. Berarti kalau kayak gini, oh dipisah ya? Dipisah. Jadi sebenarnya dua gambar ini kan eh, berpisah, tetapi nanti ditumpuk. Tuh. Yang Oke. membedakan hanya Lumayan. jari-jarinya. Kalau yang besar, jari-jarinya itu dua, karena dua kotak. Kalau yang kecil, jari-jarinya itu satu. Itu baru dari satu sisi aja. Satu sisinya yang ini, belum dari yang lain. Pak, mohon diulangi yang Heeh. sebelum barusan Pak tadi saya keluar Oh ya, dari jadi antara jari-jari dua dan jari-jari satu itu sebenarnya dua gambar yang berbeda. Tetapi di gambar itu ditumpuk, ditumpuk jadi satu, saling Oh, beririsan. beririsan. Oke. Iya. Jadi sama kayak misalkan kamu punya buah, terus di bagian itu di apa? Di dilubangi. Jadi otomatis kan harus membuang bagian yang melubangi. Iya Pak, paham. It- Itu masih satu bagian loh, belum semuanya. Kalau Ini udah Mas, kayak gini terus, terus hitung dulu. Habis dihitung, baru kita nyari sisi yang lain. Itu kalau kita mau ngitung satu persatu. Ya, jadi yang pertama ini, bagian yang kedua berarti caranya hampir sama. Yang membedakan jari-jari. Yang kedua, yang bagian ini, itu yang besar jari-jarinya adalah tiga kotak. Kenapa tiga yang mana? kotak? Karena segini kan, yang besar ini. Oh, Ya, yang kecil jari-jarinya dua kotak. Ini, yang yang sedengan ya. ya yang sedengan. Jadi caranya sama. Setelah itu hasil akhir nanti dijumlah. Itu kalau kita menggunakan cara analisis. Tetapi kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih simpel. Ini mau dicatat dulu atau gimana? Atau Lanjut langsung aja Pak. lanjut? Apa langsung cara Lanjut. kedua? Langsung cara kedua. Diterusin dulu aja Pak. Diterusin dulu ya. Oke, Iya. ini tak hapus dulu. Berarti dari sini luasnya berapa? Seperempat pi
R ya. R kuadrat kan? Berarti Iya, 2 kuadrat dikurangi luas segitiga setengah alas kali tinggi. kali tinggi dikurangi yang di sini seperempat pi kali 1 kuadrat dikurangi setengah kali 1 kali 1. Ntar Pak saya Pak cerna dulu. Ya, jadi yang depan itu gambar yang besar, yang belakang gambar yang kecil. Yang luas seperempat lingkaran kecil tuh gimana Pak cara ngitungnya Pak? Saya bingung. Seperempat lingkaran kecil, berarti ya seperempat dikali pi r kuadrat. R-nya ikut jari-jari yang kecil. Yang mana sih Pak? Boleh Yang ini, dilihat. yang kecil yang ini tadi. Oke. Yang kecil itu kan yang ini. Nah, Itu satu ya? ya, satu-satuan. Nah, inilah. Jadi yang warna ungu ini untuk membuang yang warna ungu sebenarnya. Paham Pak, lumayan paham. Oke. Nanti cara kedua malah lebih simpel. Nggak apa-apa. Dilanjut dulu. Berarti ini Tiga yang kecil mana dong Pak? Tumpuk-tumpuk lagi dong Pak. kenapa? Luas segitiga kecil berarti pentumpukannya ya? Iya, tumpuannya di warna ungu. Warna ungu ini tadi. Oh berarti tiga tumpukan ya? Ini loh. Nah, segitiga yang kecil. Oh tiga tumpukan. 3 tumpuan. Kalau membayangkan agak susah ya. Iya Pak. Tapi kalau misalkan pakai bantuan kertas, itu nanti ditumpuk-tumpuk, biasanya lebih mudah. Ini pi-nya berarti Pi-nya dua-dua tetap per pi. Tetap pi. Karena pi-nya. pilihan ganda tetap pi. Oke. Ya. Terus, ini sudah. Berarti seperempat pi dikali 4. Dikurangi setengah. Ini sama ini coret ya. Berarti minus 2. Dikurangi yang belakang seperempat pi dikurangi setengah. Ini berarti coret-coret pi min 2 dikurangi seperempat pi min setengah. Ntar Pak saya cerna dulu. Heeh, Nah Pak sudah. udah ya. Sudah. Terus tinggal disatukan ya. Yang ada pi-nya dijadikan satu. Pi Berarti di pi min seperempat pi. pi min seperempat itu 3/4 pi. Pi. Yang belakang min 2 min ketemu min plus. Min 2 plus setengah. Berarti min 3/2. Ntar Pak saya
Coba cerna dulu. Berarti itu dikurangi 2, dikurangi min 2 ditambah 1/2 ya. Ya, 3/2. Oke. Paham, Pak. paham ya? Ini kan min 1,5 kan? Atau min 3/2. Itu masih bagian yang warna merah. Belum bagian yang satunya. Caranya sama. Hanya yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah jari-jari. Oke. Yang kedua, berarti luas seperempat lingkaran besar. Seperempat P, jari-jarinya berapa? Yang besar? Gini kan? Ah, 3 pangkat 2 dikurangi setengah kali 3 kali 3. dari mana, Pak? Yang besar, jari-jari yang besar. Maksudnya mana sih, Pak? Caranya sama. Caranya pakai luas seperempat lingkaran besar dikurangi luas segitiga besar. Segitiga besar tuh yang mana, Pak? Yang ini. Gambar kedua kan yang ini kan, yang bawah kan. Berarti yang Ini ini cara atau lanjutan sih, Pak? lanjutan. Oke. Lanjutan. Yang tadi kan masih yang warna merah. Sekarang Iya. sisi satunya. Nah, gambar Berarti gambar satu per- sama 2 kan sama sebenarnya gambarnya. Yang iya. membedakan hanya yang satu lebih besar. Iya, itu berarti eh, langkah keduanya seperempat lingkaran yang paling besar Mm-mm. dikurangi berapa itu, Pak? Luas segitiga besar. Ketiga besar tuh yang Yang ini, yang warna hitam. oke. Ya. Buat ngitung apa sih itu, Pak? Untuk ngitung yang ini, nah, Tapi itu masuk yang dikurangi kan, Pak? enggak. Jadi luas yang ini, luas seperempat lingkaran besar, itu kan full. Nah, kan full segini, lingkaran besar ya. Terus Iya. luas ini kan dikurangi segitiga. Kurangi segitiga, itu kan menjadi ini. Nah, Oh, iya, Pak, ya, paham. itu yang depan. Ini yang ini. Yang belakang, ini untuk mengurangi yang ini. Nah, untuk mengurangi ini. Buang ini. Biar Itu ininya segitiga atau habis. lingkaran? Itu seperempat lingkaran dikurangi segitiga. Tapi yang kecil. Lingkaran. Jadi antara gambar satu dan gambar 2 itu caranya
sama persis. Yang membedakan hanya jari-jari. Oke. Nanti kalau Hmm, pakai cara yang kedua malah lebih lebih mudah. Gak apa-apa, kita hitung dua-duanya. Nanti yang tak kirim apa pembahasannya itu saya detailkan lagi dengan halaman yang berbeda aja. Kalau ini kan campuran sama soal di bawahnya, jadi nggak leluasa untuk nulis. Yes, ini dilanjut dulu ya. iya, Pak. Dikurangi seperempat P R yang kecil berarti yang ini 2 R-nya 2 2 Yang itu kuadrat. ya, Pak, yang ya. Mm-mm. Dikurangi setengah dikali 2 kali 2. Dari sini Ntar, Pak, gambarnya lagi. gambarnya. Itu yang dikurangi berapa itu saya bingung, Pak. Bingung Kok ya? bisa lingkaran kurangi segitiga? Oh gitu. Sik, sik, sik. Sepertinya enak pakai halaman baru ini. Ya, yes. Ini ada seperempat lingkaran. Saya ingin cari luas yang diarsir. Berarti caranya gimana? Seperempat lingkaran besar dikurangi segitiga luas segitiga kecil. Nah, seperempat lingkaran dikurangi luas segi 3. Deal ya. Iya, Ketika saya mengurangi luas seperempat lingkaran, dikurangi luas segitiga, gambar ini sebenarnya cuma jadi ini kan yang dicari. iya, Nah, kalau misalkan saya punya lagi gambar dengan ukuran yang lebih kecil, misalkan ini, si gambarnya mau dikeruak, mau dibuang ya, otomatis sisanya yang diarsir itu kan ini. Nah, ini sisa. Ya. iya. Nah, sisa ini tidak lain adalah
bagian yang ini, yang warna merah atau warna hitam. Gimana? Masih masih bingung? Yang hitam tuh yang i sebentar Pak, saya lihat dulu. Ya, dicermati dulu. Dikasih garis segitiganya boleh nggak Pak? Biar saya bisa. Boleh, boleh. Ntar garis bantu segitiga ya. Ya, Oke. Oh, paham Pak, lumayan paham. ya. Nanti ketika tak share khusus nomor ini, akan saya rinci lagi. Iya Pak, terima kasih. Jawaban khusus nomor 12. 12 ini soal apa sih Pak? Kok rumit banget? Soal final. Pantes Pak. Pantas ya. Sebenarnya kalau tahu tekniknya nggak rumit. Nggak apa-apa kita pakai dua cara. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua lebih simpel. Cuma satu kali proses ketemu hasilnya. Iya Pak. Ini dulu soal final. Kebetulan final di mana itu ya? Di Malang. Itu murid saya Final SR. final, kalau saya tidak salah itu lomba di Unisma kalau tidak salah. Unisma Malang. Oh, Jadi di Unisma kebetulan murid saya dapat soal ini langsung pemaparan di depan. Kebetulan jawabannya salah. Akhirnya ketika selesai saya kasih tahu pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu lebih simpel, cuma memindah. Nanti bagiannya ada yang dipindah sehingga gambarnya lebih jelas. Itu aja. Ayo kita fokus dulu ke sini. Kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua berarti seperempat dikali pi dikali 3 kuadrat atau buat bukan 9 per 4 pi dikurang sebentar. Itu maksudnya ya gimana sih Pak? yang ini. Itu berarti 4 pi. Mm-mm. Seperempat pi dikali 3 kuadrat kan 9. Ya. 9 dikali seperempat itu 9 per 4. Oh ya, paham. Yang belakang berarti min 9 per 2. Ya, Iya. dikurangi yang bawah seperempat dikali Bentar. 4. 3 kali 3 9 bagi 2. Oh ya. 9 per 2.
Yang ini Berarti pi pi min kurangi 2. 2. Nah, tidak lain sama dengan 9/4 pi dikurangi pi. Sama dengan sama dengan eh 5/4 pi 5/4 pi terus dikurangi 9 per dikurangi 2 9/2 itu plus ya. Plus 2 ya. maksudnya Ini -9/2 min ketemu min. Berarti kan plus iya 2. Berarti berapa? eh Min 13/2. 5 5/2 ya. Mana Pak? Ya ini Bingung. -9/2. Nah, -9/2 plus 2 kan. Iya, 2 itu kan 4/2. 2. Berarti kan -9 plus 4 Iya. -9 plus 4 kan -5/2. Oke. Setelah itu dari gambar ini berarti kan luas 1 ditambah luas 2. Luas total berarti 3 Dua per 4 pi 2 pi. dikurangi 3/2 ditambah 5/4 pi dikurangi 5/2 atau 8/4 pi dikurangi 8/2. Yang depan 2 pi, yang belakang -4. 2 pi -4. Jawabannya yang D. Iya, Pak. Minum dulu ya, Pak. Ya, Sudah, Pak. Bisa pakai cara 2. nih. Ini sudah ya. Sudah. Sekarang cara kedua. Arsirannya tak hapus. Ini berarti rumit ya, Pak, cara satu ini. Cara satu itu menggunakan alur logika.
Cara dua pakai alur apa, Pak? Kalau cara dua itu kita menggunakan sistem rotasi. Cuma muter-muter gambar aja. Oke. Nih, sini. Bentar lagi ada lomba KSR, Pak, Minggu. Iya, hari Minggu ya. Hari Minggu berarti kamu tesnya yang jam 8.35 itu ah. Iya, Pak, kalau nggak salah. Masuk ke SD yang upper apa Aper, kayak Pak. ya upper ya. Soalnya ikut yang kelas berapa? Kelas 5. Iya, Oke. Kita pakai cara yang kedua ya. Kalau iya, Pak. cara pertama itu kan kita ngitung yang warna ungu. Clear ya, warna ungu ya. Iya. Cara kedua, bagian ini kita pindah. Gimana ini pindahnya sih? Oke. Ini ya. Bagian yang saya arsir, ini kita pindah. Nah, sehingga gambar tersebut menjadi, ya ini tadi kan sudah kita pindahkan, berarti dia sudah tidak ada gambar di sini. Ya, clear, Clear. otomatis kamu cuma butuh ngitung yang ini, yang diarsir dikurangi yang kecil, segitiga kecil Maksudnya, ya. oh iya, Ya, ini kan didapat dari ini kan. Jadi pengurangan yang seperempat lingkaran merah, lingkaran hitam. Ini luas seperempat lingkaran kecil. Clear ya? Terus iya, yang Pak. besar, ini luas apa? Yang warna ungu besar. Seperempat lingkaran besar. Nah, luas seperempat lingkaran besar. Terus pengurang lainnya yang warna merah, yaitu apa? Segitiga Nah, luas segitiga besar. Ini tinggal tumpuk ngurangi ya. aja. Iya, ditumpuk. Jadi Kok luas. main terus sih, Pak? Susah. Kenapa?
Kalau main tumbuk saya kurang bisa, Pak. Oh, kurang anu ya, memahami apa? Irisan. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Memang harusnya irisan-irisan itu diberikan ketika saat SMP. Ya, Terus nanti tinggal hitung aja. Yang lingkaran seperempat lingkaran besar berarti seperempat pi lingkaran besar berarti kan R-nya 3. 3 pangkat 2. Yang seperempat lingkaran kecil berarti seperempat pi kali 1 kuadrat. Karena yang warna hitam R-nya sama dengan 1. Terus luas segitiga besar berarti setengah dikali Tiga. 3 kali 3. Tapi kenapa nggak apa itu seperempat lingkaran kecil dihapus diganti seperempat lingkaran besar aja, Pak? Sem- Seperempat segitiga besar. Seperempat lingkaran kecil nggak usah. Seperti itu. Iya, kan udah sekalian kemasukan. Nah, kalau seperempat lingkaran kecilnya dihapus, nih, maka langsung diganti seperempat lingkaran besar ini, maka di sini masih ada bagian yang ini kecil. Padahal bagian itu harus dihapus. Iya, Yes. tapi berarti kan itu seperempat, Pak. Masih sisa yang gede dikit itu, Pak. Masih sisa yang sedikit. Yang mana? Yang itu kan bentuknya seperempat lingkaran, Pak. Nah, itu Heeh, kan harus dikurangi itu cuman sebagian kecilnya, Pak. sebagian kecil. Nah, ini kan sudah tidak ada yang sini. Iya, Pak. Maksudnya berarti kan bukan sebetulnya seperempat lingkaran kecil, Om, Pak. Masih ada, maksudnya ini ya, ini iya, kan. masih ada. Kenapa kok dikurangi segini gitu? Padahal yang pengurangnya kecil. Ini Iya, kan? iya. Oke. Kenapa? Karena bagiannya ini. Bagiannya segini. Ba- Coba nanti tak ilustrasikan lagi aja ya. Iya, Pak. Soalnya Eh, saya tuh bingung banget, Pak, kalau ada tumpuk-tumpuk, Pak. Ya, paham saya. Jadi biar kamu ndak bingung juga, nanti coba tak sederhanakan lagi pembahasannya. Iya, Pak. Oke, wis biar nggak berlarut-larut di nomor 12. Yes, lanjut dulu ya. Nomor 13 ya. Iya, Pak.
Kira-kira diapakan Niko? Dihitung dulu Pak, kayak misalnya satu kurangi 2/3 sama dengan 1/3, satu kurangi Mm-mm. 2/5 sama dengan 3/5, satu kurangi dua per Ya, tujuh 5/7, satu kurangi 2/9 sama dengan 7/9. oke, Itu dikalikan. oke. Ini kan, terus main coret kan, Iya. ketemunya Satu. 1/9. Oke, benar ya. Cepet ya Pak. Iya, ini Soal apa sih? namanya soal model teleskopis. Jadi soal-soal seperti ini banyak keluar di Olimpiade teleskopis. Nanti kalau kuliah itu masuk di analisis real, real. Nah, Lanjut aja Pak. oke. Nomor 14. 2 tahun yang akan datang, Pandu berusia 8x+5. Sedangkan usia Niko 3 tahun yang lalu 6x-2. Jika jumlah usia Pandu dan Niko saat ini adalah 46, maka selisih usia mereka usia mereka sekarang. Ini berarti harus Ini ya, dihitung dulu 2 tahun yang akan datang berarti 8x-nya biar jadi zaman sekarang sekarang. 8 ditambah Heeh. 3. Oke, benar. Pandu 8x ditambah 3. Terus Niko, Niko itu susah Pak, harusnya 3 tahun lalu itu 6x lah, me 2. Berarti kalau sekarang, harusnya 6x tapi heeh, dikurangi satu lagi, tapi bingung caranya gimana. 3 tahun lalu itu kan 6x min 2. Berarti kalau sekarang usianya ditambah 3, yaitu Berarti plus 6x satu. plus 1. Ini Pandu dan Niko itu 46. Berarti 8x plus 3 ditambah 6x plus 1 sama dengan 46. Tinggal diselesaikan. 8x sama 6x itu 14x. Sama dengan 46 dikurang 4 ya. 14x sama dengan 42. X-nya ketemu, 42 bagi 14. sama dengan 3. Sehingga P-nya 8 kali 3 ditambah 3 sama dengan Belum 27. 7.
Heeh. Nikonya 6 18. kali 3 plus 1 sama dengan 19. Yang ditanyakan selisih, berarti Tahun. 8 tahun. Oke, Yang 15 ini lumayan atau enggak sih, Pak? lumayan atau enggak? Itu gampang itu 15. Lanjut, Pak. Oke, nomor 15. Dua buah lingkaran mempunyai perbandingan jari-jari 5 akar 5 dibanding 3 akar 2. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Katakanlah ini R1, ini R2. Maka luas 1 dibanding luas 2 sama dengan, berarti ingat luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Jari-jari. PR U kuadrat. Tinggal masukkan Pi dikali R1 kuadrat dibagi Kok Pi R1 dikali, mana, Pak? kenapa? R1 kuadrat dari mana, Pak? Jari-jari pertama. Itu Kan akar ada lima. Nggak paham, Pak. Itu akar 5 diapain sama 5 itu, Pak? dikali ini. 5 akar 5 artinya 5 dikali akar 5. Hasilnya satu, Pak. Oh, enggak. Ya 5 akar 5 itu. Bingung, Pak. Ya, yes. Jadi gini. Ini nanti kan ada hubungannya sama kuadrat ya. Iya. Nah, 5 akar 5 ini sebenarnya boleh ditulis 5 pangkat berapa. Ya, ini dua bilangan sebenarnya. Yang pertama itu bilangan rasional, yang belakang itu bilangan irrasional. Jadi ini 5 akar 5 itu dua bilangan berbeda. Dan penghubungnya adalah tanda kali. Nanti ketika dikuadratkan, kuadratkan sendiri-sendiri. 5 dikuadratkan, hasilnya 25. Dikali akar 5 dikuadratkan, berarti akar 5. akar 25 kan? Atau 5. Itu. 125 masuknya kemana? Ya ke sini nanti. Nah, kita tulis lengkap. Ini tadi pi yang atas dan bawah kan ah, apa? Sama kan? Boleh dicoret. Dari sini masih ada yang bingung nggak? Perbandingan luas 1 Ya, sama luas 2. Ya, itu berarti sama dua. halo.
Halo, putus ya. Halo, terlempar ya. Akhirnya. Pak, bisa diulangi dari saya terakhir kali ngomong nggak, Pak? Soalnya tadi saya keluar, Pak. Iya, terakhir kali ngomong itu suaranya sudah tidak terdengar. Putus sepertinya. Yang itu, Pak, saya kok bisa jadinya jari-jari satu kuadrat, Pak. Jari-jari satu kuadrat itu hanya menandakan dia jari-jari pertama. Yang ini. Ini kan jari-jarinya ada dua kan? Iya. Dua buah lingkaran. Otomatis Oh, dua buah lingkaran itu ini adalah R1, yang ini adalah R2. Jari-jari kedua. oke, Pak, paham. Yes. Setelah itu kan luasnya pi R kuadrat. Iya. Karena lingkarannya ada dua, maka yang satu saya kasih R1, yang satunya saya kasih R2. R1 Oh, kuadrat per R2 kuadrat. Tinggal ini dimasukkan gimana, angkanya. Pak? Gimana? Penyelesaiannya. Penyelesaiannya tinggal dikuadratkan. Berarti yang pertama 5 akar 5 kuadrat dibagi 3 akar 2 kuadrat. 5 akar 5 berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dikali akar 5 kuadrat. Akar 25 5. atau 5. Yang bawah 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat 2. Atau 125 dibagi 18. Hasil paling sederhana yaitu, Pak. Ya, 125 dibanding 18. Kalau misalnya ya Pak, itu belum Mm-mm. paling sederhana gitu, saya kesusahan Pak nyari yang sederhana karena bilangannya besar-besar. Oh, caranya mudah. Tinggal dibagi bilangan yang terkecil. Misal, bisa dibagi dua. Dibagi dua aja, nggak apa-apa. Terus dibagi lagi, dibagi lagi. Jadi meskipun prosesnya beberapa kali, itu nggak masalah. Yang penting eh, ketemu nilainya harus yang paling sederhana. Oke.
Nanti nggak harus langsung dibagi 8, dibagi 12, enggak. Tetap pembagiannya dari yang paling kecil. Kalau bisa dibagi dua, ya dibagi dua. Kalau nggak bisa bagi tiga, dan seterusnya. Iya, Pak. Oke, nomor 16. Banyaknya angka dari bilangan 8 pangkat 16 dikali 5 pangkat 25. Berarti apa yang eh, kita lakukan? Pakai apa itu, Pak? Yang dipisah-pisah dulu, Pak. Oke, dipisah-pisah. Mana yang mau dipisah? 16 dulu. 2 pangkat, kok 2? 8 pangkat 16. Terus Iya. mau dipisah dengan mana? Lumayan bingung sih, Pak, kalau udah kuadrat. Udah Oke, pangkat-pangkat. kalau misalkan seperti ini, 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat 16. Bingung enggak? 2 pangkat 3, 8 juga ya, Pak. Mm-mm. Dari 8 pangkat 16, jadi ini bingung enggak? Nggak begitu sih, Pak. Nggak terlalu. Enggak ya. Terus dikali 5 pangkat 25. Sama dengan pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapakan? Apa? Ini, kan ada pangkat 3, terus pangkat 16. Menjadi pangkat berapa? Pangkat 3 pangkat 16. Dikali. Dikali ya. Berarti 2 pangkat 40, 8. Gimana? Clear? Clear sih, Pak. Oke. Ini berarti Yes. Mm-mm. kalau kayak gini 5 pangkat 25-nya diapain lagi, Pak? Ini yang dipecah itu ada di angka 2 pangkat 48. Kenapa kok itu yang dipecah? Karena itu lebih gampang ya. Nah, lebih gampang. Bilangan genap. Oke, tak pecah dulu ya. Ini kan 2 pangkat 25 ditambah 13. Kok 13, Pak? Eh, 23 berapa? bukan Dua sih, Pak? tiga. Oh ya, 23. 23. Ya, oke ya. 23. Ini boleh tak tulis 2 pangkat 25 dikali 2 pangkat 23 dikali 5 pangkat 25. Dari sini ada yang masih bingung? Hmm. Enggak sih, Pak. Enggak.
Terus kita gabung. 2 pangkat 25 dikali 5 pangkat 25. Yang ini yang belakang yang saya gabung. Menjadi 2 pangkat 25 dikali 5 pangkat 25 itu boleh ditulis 2 kali 5 dikurung pangkat 25. Atau 2 kali 5 adalah 10 pangkat 25. Dari sini yang ditanyakan apanya? Banyaknya angka dari bilangan 8 pangkat 16 dikali 25 pangkat 25 ya. Banyaknya angka. Berarti tinggal apa? Tinggal itu kan udah 10 Pak, jadinya gampang. Ini gampang. Yang belakang gampang. Tinggal hitung yang depan kan? Iya, ada dua puluh Masalahnya enam berapa? 26 Pak. Ditambah ada satu angka di depan. 26. Mm-mm. Kalau 25 kan jumlah nolnya, Pak. Ya, 25 kan jumlah nolnya. Yang ditanyakan banyaknya angka dari bilangan. Banyaknya angka. Ya, berarti yang belakang ini sudah jelas. Berapa ini? Ada 25 digit ya. Yang Iya. depan 2 pangkat 23. Hasilnya nggak akan banyak-banyak dong, Pak, digitnya, Pak. Banyak itu. 2 pangkat 23 aja berapa? Kalau 2 pangkat 10 aja sudah 1000. 1024. Cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitung yang 2 pangkat 23 ya. Mm-mm. Berarti ya 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 Kalau 8. ketiga, nah, 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32, 32. 2 pangkat 6 64. 64, 2 pangkat 7 128. 112. 2 pangkat 8 256. 2 pangkat 9 512. 2 pangkat 10 1024. Loh, padahal pangkatnya 23 kan? Masih dilanjut itu. 2048. 2048. Terus 4096. Nah, digitnya lebih kalau 228 lebih itu harusnya. Berarti jumlah digitnya 26 atau 25 atau 27, Pak? Jumlah digitnya ini kalau kita hitung 2 pangkat 23 itu sekitar 8 juta. Nah, berarti 8 juta terus ditambah digitnya yang belakang itu 25. 8 juta ini digitnya kan 6 ya. 8 juta dari mana, Pak? 8 juta itu 2 pangkat 23. 8 juta berapa?
Harus dihitung manual ya. Iya, dihitung manual. Tadi kan 2 pangkat 10 aja 1024. Berarti naik 2 pangkat 20. Berarti kan 1024 dikali 1024. 1 jutaan. Kalau 2 pangkat 23. Nah, berarti kan 1 juta dikali 8. 2 pangkat 3 kan 8. Nah, tinggal dikalikan ini berarti 2 pangkat 23 itu hasilnya kurang lebih 8 juta lebih. Oh, Berarti tetap 26 atau 25 digit sih, Pak? kalau melihat dari 10 soal, pangkat 5 tuh bukannya harusnya 26 digit ya, Pak? yang apa? Yang 10 pangkat 25 Pak. Kan kalau 10 pangkat 2 hasilnya 100, nolnya ada 2, tapi jumlah digitnya ada 3 Pak. Coba 6 dikalikan. digit. Misal, 2 dikali 10 pangkat 2. Berapa itu? 200 kan? 200. Nah, berarti ini digitnya 1. Dari sini digitnya yang dihitung berapa? 1 apa 2? Atau 3? Hmm, 2 2. Ya, yang dihitung hanya nolnya aja kan? Karena dia pengali. masih bingung Pak. Masih bingung ya? Berarti Iya. ini lebih baik ditulis saja. Nanti hasilnya ditulis. Ntar coba tak hitung pakai kalkulator. 2 pangkat 23. 2 pangkat 23 ini nih. 8.388.608. Ini masih ditambah nol sebanyak 25. Memang 10 pangkat 25 tuh hasilnya berapa Pak? Hasilnya nolnya 25. Jadi nol yang ini sebanyak 25. Pak, bukannya itu nanti jumlahnya nolnya tuh ada 25, tapi Mm-mm. tapi berarti 10 pangkat 25, nolnya ada 25, tapi ada angka 1 di depannya, Pak. Ya, angka Nah, satunya kalau angka satunya nggak usah dihitung karena dia mengalihkan yang di depan. oh masih Contoh lagi dikali. ya, contoh 2 kali 10 pangkat 3. Berarti Oh, kan paham, paham. 2 kali 1000 ya. Kalau kita hitung satu per satu, misalkan ini 1 digit, ini 4 digit. 1 kali 4 itu 4. Paham, Pak. Ya, yes. Berarti yang belakang kan 25 digit. Yang depan ada 7 digit. Harusnya Jawabannya jawabannya 32 digit. Harusnya 32. Kok nggak ada jawabannya?
ditutup. Lanjut. Nomor 17 ini gampang ya. Berapa, Pak? Nomor 17 tinggal dihitung. Bajunya sebagai katakanlah X, celananya Y. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Yang satunya 4X ditambah 2Y sama dengan 130.000. Ya, dipakai substitusi atau eliminasi. Eliminasi. Pakai eliminasi. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah kalau saya tak bagi 2. Maksudnya? Biar nanti sama-sama X-nya menjadi 2X. Semua ruas yang atas saya kali 1. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 115.000. Yang bawah semua ruas saya bagi 2. Menjadi 2X plus Y sama dengan 65.000. Kita kurangi. 2X dikurangi 2X adalah 0. 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y sama dengan ini ketemunya 50.000. Y-nya ketemu 50.000 dibagi 2 adalah 25.000. Berarti bebas Heeh, ya, Pak? Itu bebas. berarti bebas mau dikali satu sama dibagi dua. Yang penting kalau dieliminasi hasilnya ada yang Yang sama habis. gitu ya. Heeh, boleh. Setelah Y-nya ketemu, kita masukkan 2X plus Y sama dengan 65.000 ke sini ya. Hmm. Terus Y-nya tak ganti 25, berarti 2X ditambah 25.000 sama dengan 65.000. 2X sama dengan dikurangi ya, berarti empat empat puluh puluh ribu ribu. X-nya ketemu dua dua puluh puluh ribu ribu. X, Y-nya kan sudah ada. Tinggal masuk no ke sini. Firman berarti 5X ditambah 4Y. 5X-nya adalah 5 dikali 20.000. 4Y-nya 4 dikali 25.000. Total 200.000. Nah, padahal dia membayar 2 lembar 100.000-an. pas. Berarti pas.
Pak, ini selesainya kapan ya, Pak? Jam 9 nggak apa-apa. Sudah jam 9 ya? Iya, Pak. Ya, wes. Nanti nomor 18, 19 sama 20 saya kasih tulisan aja ya. Tapi kalau masih nggak paham gimana, Pak? Nggak apa-apa. Kamu WA, nanti saya kasih itu coretan-coretan. Insya Allah mungkin besok ini videonya saya share. Oke, Jadi Pak. Berarti 18, 19, 20 nggak dibahas bareng ya, Pak? ya, jadi nanti ini videonya saya buatkan tutorial mulai dari nomor satu. Nomor satu Oke, Pak. saya buatkan ulang, nanti saya share di YouTube. Ya, mungkin untuk malam ini cukup sekian ya. Jadi kemarin saya kebetulan dapat tawaran dari ruang guru. Itu sama, ngelesi kelas 6 juga di mana? Di Malang Kota. Iya, Pak. Jadi kebetulan kok dekat. Ya wes. Jadi untuk yang hari Senin barangkali nanti pas ada rolling jadwal itu hari Senin sama hari Jumat saya full di sana. Oke, Pak. Oke, ya wes. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dengan membaca hamdalah bersama-samanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kamu pembelajarannya. Iya, Pak. Oke, Amin. ya wes. Terima kasih, Silakan Pak, untuk ya ini. sama-sama. Ya, boleh live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.